Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah impak kita pada Minggu pagi ini, tanggal 13 Juni tahun 2021. Nah, sebelum kita mulai ibadah impak kita perkenalan dulu yuk, Kak Ita. Ya. Di sini ada Kak James. Ya, aku dengan Kak Ita. Dan pemusik kita ada siapa, Kak? Kak Ina. Betul sekali, Kak Ita. Nah, sebelum kita mulai ibadah impak kita, ada beberapa hal yang harus kita siapin, Kak Ita. Yaitu yang pertama ada, ya adik-adik, siapkan Alkitabnya. Ya, semua sudah ada Alkitabnya kan? iya, lalu jangan lupa juga hidung cerianya adik-adik. Ayo dicari dulu. Terus ada juga celengan persembahannya adik-adik. Dan jangan lupa isi persembahannya ya dalam celengannya. Oke. Ya adik-adik, jangan lupa juga siapkan hati adik-adik masing-masing. Hati kakak-kakak juga. Yang bagaimana? Yang rendah hati, yang sungguh-sungguh, supaya ibadah kita menyukakan hati Tuhan. Gitu adik-adik. Betul Kak Ita. Nah, ayo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita akan mulai saat teduh kita. Yuk adik-adik. Jangan lupa kita tutup mata kita lipat tangan kita, dan kita tunduk kepala kita. Saat teduh dimulai. Saat teduhnya selesai. Nah adik-adik, ayo sekarang kita bangkit berdiri yuk. Kita siap untuk puji-pujian. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Nah, sebelum memuji Tuhan, kakak Ita mau tanya, siapa yang paling sayang sama adik-adik? Ayo. Wah, Kak Ita nggak dengar jawabannya. Kak Ita minta diwakili Kak James aja. Iya. Kak James, siapa yang paling sayang sama Kak James? Tuhan Yesus, Kak Ita. Ya, betul. Setuju adik-adik ya? Setuju. Kalau Tuhan Yesus sayang adik-adik, artinya adik-adik diangkat jadi anak Tuhan Yesus. Dan adik-adik akan memperoleh keselamatan, yaitu kehidupan kekal di sorga dari Tuhan Yesus. Karena itu mari adik-adik kita menyanyi dengan sukacita. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Ayo Kak Ina. Silakan duduk kembali ya. Sementara kakak-kakak akan menyapa adik-adik ya. Kita akan sapa kelas anak kecil. Oke Kak Ita, ada Mika, ada Moses, ada Aldo, Justin, Angel, Nathaniel, Vin, Gaby, Yemima, Dian, Naomi, Melody. Halo adik-adik. Ada Joel, Cleon, Amanda, Nata, Diandra, Meira, Charlotte, Adrian. Ada Reina. Halo adik-adik. Ada Benaya, ada Gilbert, ada Kayla. Ya, ada Steven, Edgar, dan Chester. Ada Darius,
Ana, Sierra, Edgar. Halo adik-adik. Ada Christabel, Neil dan Joy. Lalu ada Levan, ada Vero. Ada Mika, Alan, Shalom, Keisha, Clara, Gwen dan Jessie. Halo adik-adik. Semuanya adik-adik. Ada Emma, ada Desiree. Ada Kana, Larissa, Darren, Ilori, Matthew, Lucas, Kevin, Kalisa, Willy, Mark, Theo, Reinhard. Halo adik-adik. semua. Lalu ada Boas, ada Meira, ada Hana, ada Israel, ada Michelle, ada Yosef, ada Jocelyn, ada Leon dan Claire. Ada Karen dan Gabriel. Lalu ada Yara. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi adik-adik ya. Mohon untuk adik-adik semuanya berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Nah, Kak James. Ya Kak Ita. Ya, kalau kita mau disayang Tuhan, syaratnya apa Kak James? Kita harus apa? Kita harus hati-hati Kak Ita Iya. dengan segala hal. Ya, kita harus ikuti apa yang Tuhan mau. Jadi, gunakanlah tangan kita, gunakanlah kaki kita, gunakanlah mulut kita seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita disayang Tuhan Yesus adik-adik. Yuk kita nyanyikan Kidung Ceria 278, Hati-hati tanganku. Yuk Kak Ina. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Nah adik-adik, kita sudah menyanyikan puji-pujian. Sekarang kita mau doa pembukaan. Mari kita bersatu, kita berduduk dulu. Kita tutup mata kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, lalu kita berdoa. Kak James sebentar, adik-adik posisinya berdiri semua ya. Kita akan menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Semuanya berdiri, kita akan berdoa. Yuk Kak James. Mari kita bersatu di dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada minggu pagi ini kami sudah ibadah impa Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah impa kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga akan memuji nama Tuhan. Kiranya kami mengerti Tuhan untuk hal-hal yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik tetap berdiri ya. Nah, kita mau memuji Tuhan lagi. Adik-adik, kita berada di tempat yang berlainan ya Kak James ya. Iya Kak Ita. Tapi kita satukan hati kita untuk menghadap Tuhan ya adik-adik ya. Kita nyanyi Kidung Ceria nomor 339, Berhimpun Semua. Ayo adik-adik, Kak Ina. Berhimpun semua menghadapmu dan pujilah
adik-adik tetap berdiri. Sekarang kita mau untuk pembacaan Mazmur kita. Pembacaan Mazmur kita hari ini dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Ya. Jadi diambil Adik-adik. Alkitabnya adik-adik. Ya betul, diambil Alkitabnya semuanya adik-adik ya. Tetap berdiri tapi ya. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai 3 ya adik-adik ya. Kak Ita akan bacakan cetakan yang huruf keluar dan adik-adik akan membaca bersama dengan Kak James yang tercetak ke dalam. Ya, Betul, adik-adik Kak Ita. jelas ya. Betul kita. Saat penyelamatan sudah dekat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat Keselamatan yang daripada Allah kita. Ya adik-adik, silahkan duduk kembali. Bagaimana Kak James sekarang? Nah, sekarang Kak Ita, kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari adik-adik. Ya, dari siapa saja Kak James? Yang pertama ada dari Jocelyn dari sektor 14. Lalu yang kedua ada Mignea dari sektor 7. Ya, kita dengarkan ya adik-adik ya, supaya kita bisa dikuatkan imannya lewat pujian teman-teman kita adik-adik gitu ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, selamat orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, selamat orang selamat. Anak boleh, anak bohong, anak cacing, banyak mama, anak burung, kita bersandar, anak buah, disayang mereka, panjang umur, banyak utang, panjang hidup, Wah, Kak James, gimana tadi tuh nyanyiannya, pujiannya adik-adik? wah, luar biasa Kak. Indah sekali suara-suara mereka Kak. Puji Tuhan ya. Ya. Nah, sekarang Kak Jim sama Kak Ita mau ngajak adik-adik untuk mengirimkan kesaksian pujian dengan cara bernyanyi juga adik-adik. Lalu menggunakan pakaian yang rapi.
lalu nanti direkam. Minta tolong aja ke papa mama kalian untuk direkam. Lalu kalau sudah selesai, nanti dikirimkan ke kakak layan sektor masing-masing. Kita tunggu ya. Jelas ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan adik-adik. Nah, sekarang kita ke ayat hafalan untuk anak kecil. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 98 ayat 2a. Ayo kita dibuka adik-adik dari Mazmur 98 ayat 2a. Sudah dibuka adik-adik? Nah, sekarang kita baca dulu ayatnya bersama-sama Kak Ita. Ya, Mazmur 98 ayat 2a. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang dari. daripadanya. Nah, adik-adik tentunya kita akan ada gerakannya juga nih Kak Ita. Oh, ada ya Kak Iya. James? Ya, Nah. silakan Kak James. Kita taruh dulu Alkitab kita Ya, ikuti Kak James ya adik-adik ya. dari Mazmur 98 ayat 2a. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Diulang sekali lagi Kak James, biar adik-adiknya bisa ngikuti semua. Ayo, Baik, Kak Kak Ita Ita. juga ikut deh. Ayo. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ya. Untuk ayat hafalan itu Ya. jangan lupa dikirim ke kakak-kakak layan di sektor masing-masing paling lambat hari Kamis Kak Ita. Ya. Jangan lupa ya, ayat hafalannya dikirim paling lambat hari Kamis adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Semangat ya adik-adik, tambah semangat karena kita akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya ya. Untuk kelas anak kecil akan dibawakan oleh Kak Evi. Adik-adik, silakan berdiri semua ya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Adik-adik, kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan atau sabda Tuhan itu sifatnya kekal adik-adik, terus selamanya, menjadi terang untuk langkah kita. Dan kalau kita ikut terang itu, hidup kita bersuka cita adik-adik. Dan semua kita yang membuka hati untuk terang itu akan diberkati. Makanya adik-adik kita nyanyi Kidung Ceria nomor 135, Sabdamu Abadi. Silakan Kak Ina. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, jumpa lagi bersama Kak Evi. Hari ini adik-adik sudah siap belum untuk mendengar firman Tuhan? Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Untuk itu adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Baiklah, sekarang siapkan Alkitabnya. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kitab Yesaya. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu? Kalau sudah, adik-adik boleh kasih pembatasnya, ya. Sudah? Kalau sudah, kitabnya boleh diletakkan, taruh di depan. Sekarang kita akan satu dalam doa.
lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mengikuti IMPA bersama-sama kembali walau secara online. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar dalam cerita ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menjadi anak-anak yang setia dan taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang adik-adik kita berdiri ya. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Yesaya 56 ayat 1-8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian pembacaan kita hari ini. Baiklah adik-adik, sekarang Kak Evi mau tanya nih, minggu lalu siapa yang ikut IMPA? Wah, banyak yang ikut ya. Puji Tuhan. Nah, masih ingat tidak Kania cerita tentang apa? Iya, Kania bercerita tentang menjadi murid Yesus ya. Yesus minggu lalu Kania sudah cerita, Yesus mengajak muridnya, ada Simon, Andreas, Yohanes dan Yakobus untuk menjadi penjala manusia. Nah, apa adik-adik sudah melakukan? Sudah? Nah, kita juga adalah murid-murid Yesus. Berarti kita harus apa? Ya, tentunya kita harus rajin berdoa. Kita juga harus rajin beribadah kepada Tuhan. Kita mendoakan teman-teman, keluarga, dan sesama kita. Kita juga harus, mungkin ada yang tadinya malas untuk IMPA, kita ajak ikut IMPA yuk. Nah, itu berarti adik-adik sudah melakukan apa yang Tuhan berikan, yaitu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Nah, hari ini Kak Evi mau cerita tentang aku mau setia. Nah, tadi kita sudah membaca dari kitab Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Nah, kitab Yesaya yang tadi kita baca ini ya, itu ditulis oleh Yesaya ya, Yesaya bin Amos ya, untuk ditujukan kepada umat Yehuda ya, yaitu umat Israel di bagian selatan, tepatnya
umat Yehuda. Nah, adik-adik masih ingat nggak Yesaya itu siapa? Ya, Yesaya adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk bertugas menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya, ya, atau bangsa-bangsa lain. Nah, Nabi Yesaya ini ya, saat itu Nabi Yesaya itu hidup di zaman pemerintahan 4 raja. Ada Uzia, ada juga Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ya, ada 4 raja, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan juga Hizkia. Nah, Nabi Yesaya ini dikasih tugas nih sama Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada umat di mana tadi? Yehuda. Wah, pesannya apa ya? Ternyata Allah, Tuhan itu sedang kecewa. Tuhan marah kepada umat Yehuda. Apa yang telah dilakukan umat Yehuda sampai Tuhan marah kepada mereka? Padahal Tuhan itu sangat mengasihi umatnya, ya, sangat mengasihi umat Yehuda. Selalu ditolong, dilindungi, ya, selalu diberkati. Tapi ternyata umat Yehuda melupakan Tuhan. Mereka karena melupakan Tuhan, mereka tidak taat untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi seharusnya mereka itu rajin untuk beribadah, rajin berdoa, menyembah kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Tapi mereka malah menyembah berhala, mereka malah menyembah patung yang tidak ada apa-apanya itu. Ya, harusnya mereka menyembah hanya kepada Allah kita, Allah yang hidup, ya. Nah, karena itu Tuhan menghukum umat Yehuda, ya. Tuhan menghukum dengan membuang mereka ke tanah pembuangan, ya. Karena apa? Karena Tuhan kecewa dengan perbuatan mereka yang sudah tidak setia dan taat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan menghukum dengan membuang mereka ke tanah pembuangan. Nah, kira-kira enak gak sih di tanah pembuangan itu? Ya, ternyata umat Yehuda justru hidupnya semakin menjadi sedih. Mereka susah, mereka tidak bisa bebas. Karena apa? Karena mereka harus mengikuti aturan-aturan yang ada di bangsa-bangsa itu, ya adik-adik, ya. Jadi mereka pingin bebas, bisa melakukan apa saja. Tapi nyatanya mereka tidak bebas. Mereka merasa tidak bahagia saat di tanah pembuangan itu. Karena itulah adik-adik, mereka minta pertolongan. Nah, untuk itulah, ya, untuk itu Tuhan meskipun Tuhan marah, Tuhan kecewa pada umat Yehuda yang malah mereka melakukan menyembah berhala, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Karena itu Tuhan berpesan kepada Nabi siapa tadi? Yesaya. Benar, pesan pada Nabi Yesaya untuk menyampaikan kepada umat Yehuda bahwa Allah akan berjanji memberikan keselamatan, ya, dan akan menolong umat yang dikasihinya itu. Tapi apa? Asal umat yang dikasihinya itu yaitu umat Yehuda, ya, Tuhan akan memberi pertolongan, Tuhan akan menyelamatkan mereka. Asal mereka mau kembali untuk apa? Untuk menjadi umat yang setia dan taat, memuji Tuhan dan menyembah kepada Tuhan Allah kita yang hidup, bukan malah menjauh, ya. Ya, itu Tuhan ingin agar umat Yehuda juga mereka bertobat dan kembali datang kepada Tuhan, ya, dengan berbuat yang baik, setia dan taat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, ya. Nah, dari pembacaan kita hari ini, ya, ada 3 hal penting nih, ya. Ada 3 hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama adalah Tuhan akan memberikan keselamatan kepada siapa saja, ya, kepada semua orang, asalkan mereka mau setia dan taat kepada kehendak Tuhan, ya. Jadi Tuhan akan memberikan
keselamatan atau pertolongan kepada siapa saja, kepada semua orang, asal mereka setia dan taat kepada Tuhan. Dan yang kedua, yaitu Tuhan sendiri nih nanti yang akan menyatakan keselamatan kepada siapa saja yang mau menerima, bahkan melakukan setiap kehendak Tuhan. Dan nantinya yang ketiga nih, Tuhan akan memberikan upah kepada setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan setia beribadah pada Tuhan dan taat pada hukum Tuhan, hukum Allah, ya. Ya, jadi 3 hal yang penting itu ya. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan atau khusus untuk umat Yehuda aja. Ya, tidak. Tapi seperti tadi, pembacaan tadi ya, tertulis ada bangsa lain dan juga ada orang-orang yang dikebiri. Nah, mereka ini orang-orang ini adalah orang-orang yang merasa mereka tidak mereka dikucili. Mereka banyak orang yang tidak memperhatikan, mereka menghiraukan orang-orang ini ya, baik bangsa lain atau orang-orang yang dikebiri ini. Tapi tidak dengan Tuhan. Allah tidak membeda-bedakan. Selama orang-orang itu adalah orang-orang yang setia, dengar-dengaran dan melakukan kehendak firman Tuhan, kehendak Tuhan, maka orang-orang itu pun, baik bangsa asing atau juga orang-orang yang dikebiri ini, akan mendapatkan keselamatan, pertolongan dari Tuhan ya. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Ayo, bagaimana dengan kita supaya kita bisa menjadi anak-anak yang mau setia dan patuh kepada Tuhan? Yang pertama adalah kita harus apa? Kita harus rajin membaca Alkitab, ya kan? Kita harus membaca Alkitab, karena dengan rajin membaca Alkitab, adik-adik bisa tahu nih mana yang baik harus kita lakukan dan mana yang tidak baik, yang tidak boleh kita lakukan. Dan juga kita harus rajin apa? Rajin untuk berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan agar setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita dan tingkah laku kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih kita juga harus berperilaku baik kepada sesama kita. Dan tadi juga kita harus rajin mengikuti IMPA ya. Kita harus rajin mengikuti IMPA atau ibadah hari Minggu Pelayanan Anak seperti saat ini nih. Karena kita dengan mengikuti IMPA, kita boleh sama-sama memuji nama Tuhan, baik bersama kakak layan, juga adik-adik atau teman-teman kita lainnya, ya kan? Nah, Tuhan pasti akan senang nih melihat, wah, ternyata anak-anak ini, adik-adik ini luar biasa. Mereka rajin berdoa, mereka rajin membaca Alkitab, dan juga mereka rajin mengikuti ibadah. Nah, dengan kita sudah mengikuti semuanya, berarti kita Tuhan senang atau tidak? Tuhan akan senang kalau kita mematuhi akan firman Tuhan. Terlebih kita kalau di rumah dengar-dengaran kepada misalnya kepada papa mama, sayang kepada kakak dan adik di keluarga kita. Kita juga misalnya harus baik kepada teman-teman kita, sesama kita. Gak boleh pilih-pilih, mau pilih teman nih, misalnya seperti aku mau yang sama yang cantik aja, atau aku nggak mau temenan sama dia soalnya beda. Tidak, mau hitam, mau putih, mau rambutnya lurus, mau rambutnya keriting, semua di hadapan Tuhan kita semua adalah sama, semuanya dikasih Tuhan. Karena itu kan tadi Tuhan bilang semua akan mendapatkan keselamatan, semua akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan, asalkan kita mau setia dan patuh akan firman Tuhan, ya kan adik-adik? Nah, jadi hari ini kita sudah belajar ya, Tuhan ingin agar kita belajar mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk belajar setia, juga untuk kita mau melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Terlebih semua ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan ya, sehingga kita juga boleh nanti merasakan nih karya keselamatan Tuhan dari Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu siapa yang mau jadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat pada Tuhan? Wah, puji Tuhan. Jadi untuk itulah seperti tema kita hari ini, aku mau setia.
Jadilah kita menjadi anak-anak yang setia dan taat akan Tuhan. Amin. Adik-adik sudah semakin kuat imannya, semakin sayang sama Tuhan Yesus. Sudah dengar firman Tuhan tadi kan? Iya, temanya apa tadi? Adik-adik mengenai apa sih ceritanya? Apa Kak James? Aku mau setia. Ya, coba Kak James ulang. Aku mau setia. Nah, karena itu adik-adik, ayo adik-adik berdiri dulu semuanya. Nah, adik-adik kita mau menyatakan lewat pujian bahwa kita semua mau setia ikut Tuhan Yesus sampai selamanya. Biar susah, biar menderita, tetap ikut Tuhan Yesus. Karena di ujung nanti kita akan bahagia selama-lamanya ya adik-adik ya. Yuk kita nyanyi Kidung Ceria 225 adik-adik. Saya mau ikut Yesus. Silahkan Kak Ina. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Silakan adik-adik duduk kembali. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pada hari ini kita akan dilayanin oleh 2 adik layan dan 1 kakak layan yang baru Kak Ita. Yang dari adik-adik layan yang pertama ada dari Valeska di sektor 1. Lalu ada William. Lalu yang terakhir dari kakak layan ada dari Kak Brigit. Mari kita satukan hati, kita tutup mata kita lipat tangan kita, dan kita tundukkan kepala adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Kiranya Engkau senantiasa memberi penyertaan dalam ibadah IMPA online kami minggu ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Kami juga memohon supaya para pendeta, kakak pelayan sekolah minggu dan pelayan Allah lainnya serta jemaat gereja di sini dapat tetap Engkau berikan kekuatan supaya terus mampu memberi pelayanan terbaik kepadamu. Kami juga ingin memohon kepadamu untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati negeri kami tercinta ini, lindungi bangsa kami, jauhkan dari segala macam virus yang berbahaya. Melepaskan pericikan dan niat-niat orang jahat yang dapat memecah belah persatuan Indonesia. Tidak kami lupa juga mendoakan untuk para pemimpin negara kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya,
seturut kehendakanmu untuk kesejahteraan dan kemajuan negeri kami Indonesia. Yesus, dalam doa syafaat ini kami juga mau berdoa untuk sekolah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami masih bisa bersekolah walaupun secara online. Berkati juga guru-guru kami, berikan mereka kesehatan dan kesabaran dalam mengajar kita. Tolong kami juga agar kami mengerti apa yang guru-guru kami ajarkan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka yang menjaga kami dan merawat kami sampai saat ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang bekerja, berikan mereka kesehatan Tuhan Yesus. Tolong kami juga agar kami jadi anak-anak yang nurut dan taat pada orang tua. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa. Pada rangkaian doa syafaat ini, kami juga ingin mendoakan untuk gereja kami GPIB Jatipon ya Bapak. Tolong berkati para pendeta, presbiter, dan semua yang berkontribusi dalam pelayanan, serta jemaatku ya Bapak. Kiranya Engkau berkati kami dan sertai gereja kami, serta tutup bungkus dengan kuasa kudus-Mu, sehingga dapat bertumbuh di dalam-Mu, juga pelayanan di gereja-Mu ini senantiasa seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Bapak, kami juga ingin mendoakan mereka yang berada dalam kelemahan tubuh. Ada adik Neil dan Joy, sektor 9, adik Yemima, sektor 3, adik Emma dan Monica, sektor 12, adik Kenzo, sektor 3, dan juga adik Luther Tobing yang sedang berada dalam proses pemulihan. Bapak, kiranya Engkau berkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, dan juga kami berpengharapan kepadamu sebagai dokter agung kami untuk menyembuhkan mereka ya Bapak. Kami juga ingin mendoakan untuk adik layan dan kakak layan yang bersuka cita atas penambahan usia mereka Bapak. Ada Kak Vivi, adik Edgar Matthew, sektor 7, adik Kanaya Atira, sektor 4, adik Clarissa Yosefin, sektor 13, adik Archiles Rudiano, sektor 4, dan juga adik Mikaela Naomi Tampemawa dari sektor 3 ya Bapak. Terima kasih atas penambahan usia yang boleh Kau berikan kepada mereka. Kiranya di usia mereka yang sekarang, mereka dapat bertumbuh semakin matang di dalam-Mu, dan Engkau juga tutup bungkus mereka dengan kebenaran-Mu, sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi sekitar mereka ya Bapak. Tak lupa kami juga mendoakan untuk tuan rumah dari sektor 1 sampai dengan sektor 16 yang telah membukakan pintu rumah dan pintu hatinya untuk kami ya Bapak, meski kami belum dapat beribadah di kediaman mereka karena pandemi COVID-19 ya Bapak. Kiranya Bapak berkati mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka, kesehatan mereka, pekerjaan, keluarga, dan kiranya Bapak juga mencukupkan kebutuhan mereka, dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk segala sesuatunya. Inilah rangkaian doa syafaat yang kami panjatkan melalui nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ya adik-adik ya. Tentunya kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Bagaimana caranya Kak James? Nah, adik-adik, caranya yang pertama nih, kita bisa scan QR code dengan aplikasi OVO, Genius, GoPay, dan lain-lain. QR code-nya yang ini nih adik-adik nih, yang ada di bawah. Oke, sudah kelihatan? Nanti jangan lupa minta tolong papa mamanya ya kalau kalian nggak ngerti. Lalu jangan lupa nih yang penting nih, mengganti 2 angka terakhir dengan angka 11. Contohnya gimana Kak James? Contohnya begini Kak Ita. Nih, jika adik-adik ingin memberikan persembahan sebesar Rp5.000, maka bisa diketik 5011. Ingat, 2 angka terakhirnya diganti angka 11. Itu ya adik-adik ya. Terus cara yang kedua, jangan lupa adik-adik mengumpulkan persembahan di celengan yang sudah ada di adik-adik ya, yang diberikan pada saat Paskah bulan April yang lalu. Betul Kak Ita. Adik-adik nanti setiap akhir bulan persembahannya diberikan ke gereja melalui orang tua adik-adik ya. Bisa juga dimasukkan ke kotak persembahan saat ibadah luring atau ke kotak persembahan di kantor gereja adik-adik. Kalau orang tua adik-adik lagi tidak bisa ke gereja, ada cara lain. Adik-adik bisa hubungi kakak-kakak ya Kak James ya. Betul Kak Ita. Untuk membantu memberikan persembahan ke gereja. Persembahan dapat dimasukkan dalam amplop dan ditulis Pelkat PA, nama adik layan, sektornya sektor berapa. Gitu ya adik-adik ya, cukup jelas kan? Jelas Kak Ita. Nah, sambil memberikan persembahan, adik-adik, kita kan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Tuhan sudah lebih dulu loh memberikan kepada kita yang terbaik. Kali ini lewat pujian Tuhan Yesus bilang apa Kak James? Dia memberikan kidung yang baru untuk kita semua. Ayo Kak Ina. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik, kita sekarang mau berdoa, menyerahkan persembahan tadi kepada Tuhan Yesus ya. Kita mohon supaya Tuhan Yesus mau menerima, memberkati supaya persembahan adik-adik berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ayo adik-adik, tundukkan kepalanya, lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang maha kasih, terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu, karena pemberian-Mu, kami mendapat kesempatan untuk membawa persembahan kepadamu. Tuhan, berkatilah agar persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik, sekarang kita masuk di Warta Pelkat PA. Yang pertama-tama, kita mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik tadi yang telah melayani sebagai pendoa syafaat dan yang sudah memberikan kesaksian pujian, yaitu dari pendoa syafaat ada dari Valeska dari sektor 1. Lalu ada William. Iya, kalau yang memuji Tuhan, kita berterima kasih juga kepada Jocelyn, adik Jocelyn sektor 14 Terima kasih. dan adik Mini sektor 7. Lalu yang kedua, kita juga mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalan IMPA minggu lalu. Luar biasa adik-adik. Video ayat hafalan bisa dilihat setelah Warta Pelkat PA atau di akhir video IMPA hari ini adik-adik. Ya, jadi adik-adik bisa lihat semuanya ya Kak James? Betul Kak Ita. Yang ketiga Kak James. Lalu yang ketiga, kita ada latihan menyanyi bersama Pelkat PA GPIB Jatipon. Nih, seperti yang di bawah sini. Ada flyernya ya Kak James ya? Iya, adik-adik bisa lihat. Lalu yang keempat, kita ada Bible Virtual Tour akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 jam 9.30 sampai jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan adik-adik dapat mendaftarkan diri loh adik-adik ke Kak Ratna dan Kak Bara seperti video teaser yang ditampilkan ini. Shalom sahabat Alkitab. Musim Alkitab mengadakan virtual tour loh. Mau tahu gimana serunya? Yuk langsung aja segera daftarkan gereja, sekolah, dan komunitas kamu. LAI Alkitab untuk semua. Nah, adik-adik kita berada di akhir ibadah kita ya adik-adik. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak pernah berakhir ya adik-adik. Kita terus ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Kak James, Kak Ita mohon adik-adik untuk berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan. Nah, anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Mari Kak Kak Ina. James, ya. Kalau kita berada di tangan Tuhan Yesus, keadaan kita bagaimana Kak James? Kita pasti aman dalam pelukannya Kak Ita. Aman, ya. Terus kalau kita ada di dalam kasih Tuhan Yesus bagaimana Kak James? Pasti kita bahagia Kak Ita. Iya betul. Dan kita akan mendengar siapa adik-adik? Kak James aja deh, Kak Ita nggak dengar suara Pasti adik-adik akan jawabannya. dengar lagu Berdu Malaikat dari negeri Iya mulia benar, yang penuh dengan damai sejahtera. sejahtera. Mari adik-adik dengan penuh sukacita, jangan turun sukacitanya ya. Walaupun kita sudah di akhir ibadah. Kita nyanyi Kidung Ceria 237 adik-adik. Selamat di tangan Yesus. Silahkan Kakak Ina. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih
memuji Tuhan. Kita juga sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita akan akhiri ibadah kita di hari ini. Nah, untuk itu kita sama-sama berdiri karena kita akan berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah pimpin ibadah hari Minggu pelayanan anak di hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena hari ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga mengucap syukur padamu Tuhan, karena kami juga boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari kami untuk menjadi anak-anak yang setia dan taat akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur akan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Baik, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus berkata ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari dan kamu akan aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus berkata kepada Markus mereka, 1 ayat 17. "Mari ikutlah aku." Yesus Markus 1 ayat 17. berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 1 ayat 17. Markus 1 ayat 17. Markus pasal 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Markus pasal 1 ayat 17. Yesus berkata